Selamat petang dan selamat hari Sabat kepada kita semua yang join kita punya acara Sundown Worship pada hari ini. Jadi sebelum kita mulai, mari kita nyanyi beberapa buah lagu. Lagu yang pertama, Gelora Sukacita. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Sukacita bergelora di dalam jiwa ini. Ku memuji Tuhan, ku menyembah Tuhan, bersyukur padanya Allah yang hidup. Karena anugerahnya serta perbuatannya. Gelora sukacita, hey. Gelora sukacita, hey. Gelora sukacita, hey. Di hatiku. Terima kasih karena menyanyi dengan begitu semangat. Jadi lagu kita yang kedua adalah Jangan Jadi Seperti Pasir. Mari kita pegang tangan, angkat tinggi-tinggi, jadi satu hati. Hilangkanlah rasa benci atau iri hati, jadi satu hati. Jangan jadi seperti pasir, karena pasir mudah ditiup angin. Jangan jadi seperti pasir, karena pasir mudah ditiup angin. Untuk lagu pembuka kita, mari kita nyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya.
cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita cabangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Terima kasih karena kita menyertai kita menyanyi. Jadi pada masa ini saya ingin bawa kita semua tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa karena memberi kami kesempatan untuk mempunyai Sundown Worship pada hari ini ya Bapa. Terima kasih atas hari Sabat yang indah telah Kau berikan kepada kami. Sertai kami Bapa dalam acara ini agar semua dapat berjalan dengan lancar. Berkati internet kami Bapa agar semua dapat berjalan dengan lancar, dan berkati setiap persatu kami ya Bapa, sama ada yang sempat mengikuti acara ini atau yang tidak sempat Bapa, dan biarlah minggu yang baru menjadi berkat kepada kami Bapa. Ampuni segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, dalam nama Yesus yang menjadi juru selamat kami semua. Amin. Jadi pada saat ini mari kita dengar lagu istimewa yang akan disampaikan oleh Cheris Esther. Khawatir aku, ku mulai menjauh. Sembuhkanlah jiwaku yang lara. Khawatir aku, ku mulai jatuh. Sembuhkanlah jiwaku. Di dalam hati yang mulai bosan, di dalam hati yang tak mengerti, di dalam hati yang penuh dengan dendam,
amin atas lagu istimewa yang disampaikan oleh Esther tadi. Jadi sekarang kita akan dengarkan renungan daripada Kelvina. Halo, apa kabar semua? Lama tidak bertemu. Last saya di Penang 2017, 2021 sudah sekarang 4 tahun sudah berlalu. Wow, cepat masa berlalu. Balik-balik sama pergi Penang, balik-balik tidak jadi. Last PKP sampai sekarang pun belum pijak Penang balik. Tapi kalau saya datang sana kamu pasti kenal lagi bahkan. Oke, saja betul. First of all, saya mau berterima kasih kepada kawan baik saya Melin sebab memberikan ruang kepada saya untuk julung kalinya mengongsikan firman Tuhan dalam rakaman video. Semoga kita akan diberkati dengan perkongsian yang saya bawakan pada petang ini. Izinkan saya untuk share screen. Okay, alright. Saya pilih untuk mengongsikan kisah di sebalik lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Saya pasti bukan saya seorang saja yang minat untuk mengetahui cerita di sebalik lagu, terutama lagu yang menyentuh hati kita. Jadi pada kali ini saya tertarik untuk mengetahui cerita di sebalik lagu "Hidup Ini Adalah Kesempatan". Jadi seperti yang biasa kita buat, saya Google lah. Jadi saya temui beberapa fakta dan cerita di sebalik ini yang saya mau tahu. Alright. Pertama saya dapati bahwa pencipta lirik dan melodi asal adalah pendeta Wilhelminus Latumahina. Tetapi penggubah melodi populer yang sekarang ini kita biasa dengar adalah pendeta Dapet Surbakti. Nah, ini adalah pendeta Wilhelminus Latumahina. Berapa orang yang pertama kali melihat gambarnya? Samalah kita. Pendeta Wilhelminus melayani di gereja Bethel, Indonesia. Ceritanya bermula seperti ini. Pendeta ini dengan istrinya mempunyai 4 orang anak. Anak sulung mereka bernama Samuel. Sejak kecil lagi, Samuel diberkati dengan talenta dalam bidang musik. Dan sementara dia membesar, dia melayani dalam kebaktian musik di gerejanya. Dia adalah salah seorang pengiring musik dalam pasukan pemusik. Sementara dia membesar, dia semakin diberkati Tuhan. Kemudian pada tahun 2004, semasa berumur 17 tahun dan baru saja menamatkan pendidikan sekolah menengah, Samuel terlibat dalam satu kemalangan jalan raya. Dan kemalangan ini akhirnya meragut nyawanya. Pukulan yang begitu besar pada bapak ini. Dan semasa masih lagi berduka atas kehilangan anak sulung, 2 minggu kemudian, pendeta Wilhelminus terpaksa mengebumikan seorang lagi anak yang berumur 8 tahun. Anak ini adalah anak salah seorang anggota gereja dia. Dan kenapa anak ini meninggal? Karena dia bermain kasut roda dan dia terpelanting saja dan jatuh, tetapi meninggal dunia. Dengan air mata yang belum lagi kering atas pemergian kehilangan anak sulungnya, Samuel, sekarang pendeta Wilhelminus harus menguburkan anak ini yang baru berumur 8 tahun.
Kisah inilah yang menjadi titik bermulanya lagu ini dikarang. Dia duduk dalam keheningan untuk merenungkan hidup ini. Demikianlah lahir dalam pikirannya kalimat hidup ini adalah kesempatan. Dia tidak menyalahkan keadaan. Dia menyadari bahwa jika masih diberi kesempatan, berarti waktu itu adalah untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Lirik dalam syair lagu ini terinspirasi dari Mazmur 103 ayat 15 hingga 16. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Waktu mengarang lagu ini, air matanya berlinang. Saat itu seperti ada suara dalam lubuk hatinya yang mengatakan, hidup ini memang rapuh. Tidak ada yang patut disombongkan. Ketika ditemu Bual untuk mengetahui tentang cerita di sebalik lagu ini, pendeta ini mengatakan, saya ini pendeta pemuji. Kalau penyanyi, semua yang punya talenta pintar menyanyi. Tetapi orang yang menetapkan diri sebagai pemuji adalah orang yang menyadari penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Dalam Temu Bual, pendeta Wilhelminus menerangkan maksud yang tersirat dalam lagu tersebut. Ada batas waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Artinya, tidak selamanya semuanya akan kekal. Tidak selamanya kita muda. Tidak selamanya kita kuat. Tidak selamanya kita hidup berdaya dan berjaya. Nah, dunia sekilas mengatakan masa adalah uang, masa adalah emas. Tetapi bagi kita orang percaya tidak begini, tidak demikian. Kenapa? Bagi orang yang percaya kepada Kristus, masa adalah kesempatan yang diberikan Tuhan untuk keselamatan. Ada orang yang diberi kesempatan untuk hidup yang lama. Ada orang yang jangka hayatnya pendek. Tetapi intinya bukan tentang berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada manusia. Intinya adalah bagaimana kita menggunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Selagi masih ada kesempatan, temukanlah makna hidup. Karena bagi orang yang menemukan makna kehidupan, orang itu selalu sadar bahwa kesempatan yang ada harus digunakan dengan bersungguh-sungguh. Setiap orang dipanggil untuk menggunakan kesempatan hidup untuk memberkati orang lain. Artinya, hidup kita bukan sesuatu yang sia-sia, bukan tidak penting. Sebaliknya, Tuhan mahu kita memakai sisa hidup yang masih ada secara maksimum dan berguna. Sebenarnya pada waktu awal lagu ini dikarang, lagu ini tidak populer. Lagu ini hanya dinyanyikan oleh kumpulan choir di Gereja Bethel Indonesia, di gereja di mana pendeta Wilhelminus melayani.
Dan lagu ini memberikan suatu peringatan kepada jemaatnya. Tetapi kemudian Pendeta David Surbakti mengubah melodi lagu ini menjadi melodi yang populer yang biasa kita nyanyikan sekarang. Dalam temu bual, Pendeta Wilhelminus mengatakan, saya berasa bahwa memang kelak lagu ini akan dikenali oleh banyak orang. Dan lagu ini akan mengasuh jiwa dari mereka yang menyanyikan dan mendengarkannya. Pendeta Wilhelminus lahir pada 2 November 1955 dan meninggal dunia pada 12 Mei 2020 pada usia 64 tahun di Rumah Sakit Sari Asih Ciputat, Tangerang Selatan, Banten karena serangan jantung. Nah, sekarang persoalannya ialah bagaimana kita akan menggunakan hidup kita. Karena nanti bila kita meninggal akan ada 2 tarik. Satu tarik kita lahir dan satu lagi tarik kita meninggal. Di tengah-tengah itu adalah sengkang. Dan persoalannya adalah sengkang itu bagaimana kita telah gunakan. Semoga kita akan menggunakan sengkang kehidupan kita untuk memberkati orang lain dan untuk mencari keselamatan. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih karena kami telah diberkati dalam lagu ini. Kami mau menggunakan hidup kami, sisa hidup kami sebab kami tidak tahu bila ia akan berakhir. Tapi kami mau untuk menjadi berkat kepada orang lain. Dan kami mau untuk memperoleh keselamatan, untuk sentiasa memilih keselamatan. Terima kasih Bapa karena Engkau mengampuni dosa kami. Terima kasih karena Engkau akan menjaga kami supaya kami akan menjadi berkat kepada orang lain dalam kehidupan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu supaya kehendak-Mu lah yang berlaku. Inilah doa kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you semua. Semoga diberkati dalam minggu yang baru. Kita bertemu lagi. Bye.